slang. I speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down in the under rooms. Rooms, 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 rooms. Narco. Di sebuah hutan, hiduplah berbagai macam binatang. Ada binatang yang jinak, ada juga binatang yang buas. Ada binatang yang hidup di darat, dan ada juga binatang yang hidup di air. Mereka hidup bersama-sama di hutan belantara. Namun, ada seekor singa yang gagah dan besar tubuhnya. Cengkraman kaki-kakinya yang sangat kuat, suara aungannya yang sangat nyaring dan keras. Dialah singa, si raja hutan satu-satunya. Singa sangat ditakuti oleh semua binatang-binatang. Tidak seekor binatang pun yang berani melawannya. Bahkan dia tidak dapat dikalahkan oleh binatang apapun, sehingga dia dijuluki si raja hutan. Tapi ada sifat raja hutan yang tidak disukai, yaitu singa sangat sombong. Suatu hari, semua binatang diminta berkumpul oleh si raja hutan di lapangan. Pagi aku singa, aku raja rimba, aku kucing yang sangat besar. Aku berambut panjang, gigiku pun tajam. Aku singa si raja rimba. Hai semua warga hutan, ayo, siapa yang berani melawanku akan menjadi raja hutan penggantiku. Mendengar tantangan singa, semua binatang hanya terdiam dan takut. Karena sampai sekarang pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hai, siapa yang berani melawanku? Ditanya dari tadi, tidak ada yang menjawab. Hahaha, pasti kalian semua takut kepadaku. Kata si raja hutan yang sombong dengan mengepalkan tangan kanan dan kirinya ke atas. Lalu dia pun berjalan menuju ke arah sapi dan berkata, Hai sapi, yang besar tapi lemah, jangan malas-malasan terus. Banyakin olahraga biar seperti aku, si raja hutan, biar lincah dan berotot. "Kenapa kau berkata seperti itu, wahai sang raja?" kata sapi dengan wajah sedih. Namun raja hutan tidak menghiraukan perkataan sapi. Raja hutan pun juga meremehkan kambing.
Hei kambing, kenapa kau makan terus tapi tubuhmu tetap kurus? Bisanya cuma mengembik saja kamu. Wahai Raja Hutan, kenapa kau berkata seperti itu? Apakah ini maksudmu mengumpulkan kami untuk mengejek dan merendahkan kami? Ya. Sebenarnya aku ingin melihat dan menantang kalian semua. Wahai binatang-binatang yang lemah dan bau. Kata singa dengan sombong, dengan menepuk-nepuk dadanya. Namun tiba-tiba ada si ayam jago yang berjalan ke depan di hadapan si Raja Hutan sendirian. Hai, kenapa kau ayam kecil? Kau ingin melawanku? Hah? Dengan badanmu yang kecil itu? Lemah dan kurus seperti itu? Pasti tidak bisa, kawan. Kenapa aku harus takut kepadamu, Raja Hutan? Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Dasar binatang kecil, lemah. Mau aku apakan kau? Ku makan. Sini, aku akan memakan dagingmu. Baiklah, aku akan melawanmu. Tapi besok. Dan semua binatang ini akan menjadi saksi siapa sebenarnya yang paling kuat. Jika kau menang, maka kau akan tetap menjadi Raja Hutan di sini. Dan kau boleh memakan dagingku. Tapi jika kau kalah, maka kau harus menuruti semua permintaanku. Dan meminta maaf pada semua binatang yang sudah kau sakiti dan kau ejek. Baiklah, kita akan berkumpul di sini besok setelah matahari terbit. Aku sangat tidak sabar memakan dagingmu itu, ayam jago. Dan besok aku perintahkan kau, sapi, untuk jadi juri dalam pertandingan kita. Baiklah, besok aku akan menjadi juri dalam pertandingan kalian. Dan kalian boleh memakai atribut ketika pertandingan besok. Silakan kalian siapkan. Lalu ayam jago pun pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan atribut yang diperlukan untuk pertandingan besok. Karena ayam jago sangat ingin memberi pelajaran pada Raja Hutan yang sombong. Sebelum ayam jago berani melawan Raja Hutan, dia dibantu teman-temannya menyiapkan peralatan untuk melindungi kepala dan tubuhnya dari cakaran dan gigitan Raja Hutan. Ayam membuat sesuatu yang dapat terpakai dari kayu yang sangat keras dan dapat dipakai ketika bertanding dengan Raja Hutan. Hingga malam hari, ayam jago harus tidur dan beristirahat untuk mengumpulkan kekuatannya. Sedangkan si Raja Hutan tetap dengan sombongnya memperlihatkan kekuatannya kepada semua binatang yang masih berkumpul bersamanya. Dia tidak menyiapkan apa-apa karena dia merasa yakin dia pasti menang melawan ayam jago yang lemah. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ketika matahari terbit, semua binatang telah berkumpul dan termasuk ayam jago dan Raja Hutan.
Raja hutan berdiri gagah di pojok arena pertandingan tanpa ditemani seekor binatang apapun. Sedangkan ayam jago di ujung yang lain berdiri ditemani banyak binatang hutan dengan mengenakan pakaian perisai. Hidup ayam jago! Hidup ayam jago! Hidup ayam jago! Hidup ayam jago! Semua binatang memberi semangat kepada ayam jago, dan tak satu pun memberi semangat kepada raja hutan. Namun, hal ini tak menggoyahkan kesombongan raja hutan. Sapi sebagai juri dalam pertandingan ini mempersilahkan raja hutan dan ayam jago saling berdekatan. Sapi memberi aba-aba kepada ayam jago dan raja hutan bahwa pertandingan dimulai. Ayo, pertandingan akan dimulai. Bersiap-siaplah kalian. 1, 2, 3. Aduh, apa yang kau pakai itu ayam jago? Kenapa semua gigiku menjadi patah? Tidak lagi bertaring dan gigiku menjadi ompong. Cakar-cakar kukuku semuanya juga patah. Karena kau sangat sombong dengan kekuatanmu dan berusaha mengalahkan aku yang memakai topeng ini dari kayu. Ternyata kau dapat terkalahkan dan tidak lagi kuat. Hanya dengan ini kau sekarang tidak memiliki gigi dan kuku-kukumu itu. Ampun, ampun ayam jago. Kembalikan lagi gigiku yang bertaring dan cakar-cakarku di kaki ini. Ampun ayam, kembalikan. Sekarang kau bukan lagi raja hutan yang kuat dan gagah. Minta maaflah kepada semua binatang di sini yang telah kau sakiti dan kau ejek. Akhirnya, raja hutan pun meminta maaf kepada semua binatang, terutama kepada sapi, kambing, dan binatang yang lainnya. Serta raja hutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menyombongkan kekuatannya, dan tidak akan mengejek binatang yang lemah. Sapi, kambing, dan semua binatang, tolong maafkan aku ya. Aku janji tidak akan mengejek kalian lagi. Aku akan menjaga dan melindungi kalian semua. Semua binatang serentak menjawab. Nah, itu teman-teman cerita tentang raja hutan yang sombong. Maka, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyombongkan kekuasaan, kekayaan, kekuatan, kepintaran, dan kelebihan kita pada siapapun. Hiduplah dengan saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Karena hebat itu ketika kita banyak bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Terima kasih.